Hubungan kurikulum dengan perencanaan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan ini, kita akan melihat bahwa kurikulum itu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara sistem, kurikulum terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut adalah tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dari keempat komponen kurikulum tersebut, tujuan atau kompetensi dasar dijadikan sebagai fokus utama dalam pengembangan. Artinya, ketiga komponen lain ini harus dikembangkan dengan mengacu pada komponen tujuan. Dalam KTSP, guru harus memahami bagaimana mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing. Artinya, guru harus dapat mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan hakikat kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada kegiatan belajar satu ini kita akan membahas perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya dalam lembaga pendidikan harus selalu ada kurikulum. Pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh visi misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan prosesnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, khususnya oleh kemampuan guru dalam 3 hal, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru di madrasah adalah mengembangkan silabus dan mengembangkan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum dan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Pada awalnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir, yaitu pelari, dan kurire, tempat berpacu. Nah, saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Istilah kurikulum selanjutnya diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Pada saat ini istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah: pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Lalu kurikulum yang keempat adalah kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Komponen kurikulum itu terdiri dari tujuan, isi materi pelajaran, metode atau strategi, dan evaluasi. Nah, komponen tujuan. Dalam KTSP, komponen tujuan pembelajaran juga akan terlihat dari rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar maupun indikator. Komponen tujuan berhubungan dengan arah dan hasil yang dicapai. Komponen isi merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek bahan pelajaran baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang akan diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan gambaran proses kegiatan belajar mengajar yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Tujuan yang harus dicapai perlu didukung dengan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Gambaran pembelajaran yang akan ditempuh guru dan siswa akan terlihat dalam strategi pembelajaran. Komponen evaluasi merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, fleksibilitas, berkesinambungan, efisiensi, efektivitas, dan terpadu. Prinsip yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum secara prinsip harus berfokus pada tujuan kurikulum yang lebih umum. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan harus berfokus pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh suatu mata pelajaran atau bidang studi harus berfokus pada tujuan lembaga pendidikan maupun visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Demikian pula tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh dalam satu kali pertemuan pembelajaran atau lebih ini harus melihat pada tujuan mata pelajaran. Pada akhirnya, jika membeli bahan pelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran harus melihat pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Prinsip relevansi. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, perlu penerapan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi atau kesesuaian merupakan kesesuaian kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Intinya, kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar bagi anak untuk menyiapkan anak agar bisa beradaptasi dengan dan bisa memenuhi harapan dan kebutuhan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat. Prinsip fleksibilitas. Dalam KTSP sangat dituntut adanya prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum harus tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pengembangan komponen dan penguasaan komponen-komponen mata pelajaran harus dikembangkan secara fleksibel. Prinsip berkesinambungan. Urutan kegiatan pembelajaran maupun materi pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu prinsip dalam kurikulum adalah berkesinambungan. Artinya, dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan secara proses, evaluasi maupun bahan yang diberikan pada siswa. Prinsip ini sangat membantu implementasi kurikulum karena dapat melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan. Pada akhirnya akan menentukan terhadap kegiatan belajar siswa, kemampuan dan pengalaman siswa yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Prinsip efisiensi. Kurikulum yang dikembangkan perlu memperhatikan prinsip efisiensi. Kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Pemahaman kondisi sekolah, kemampuan guru dan siswa merupakan langkah awal untuk mempertimbangkan pengembangan kurikulum, sehingga dapat mengukur dan menentukan komponen-komponen dalam kurikulum. Prinsip efektivitas. Ini merupakan prinsip dalam pengembangan kurikulum yang lebih banyak memperhatikan pada tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penerapan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Di samping itu juga akan mengarahkan dan memudahkan implementasi kurikulum itu sendiri. Prinsip terpadu atau integritas merupakan prinsip satu kesatuan, artinya dalam pengembangan kurikulum antara komponen satu dengan komponen yang lainnya harus sesuai, terkait dan mendukung. Komponen tujuan pembelajaran, isi pelajaran, kegiatan belajar dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan konteks sistem dan kurikulum. Nah, dengan mengingatkan kembali pengertian kurikulum, maka 4 dimensi penting pengertian kurikulum yang harus menjadi catatan kita adalah: pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dan keempat, kurikulum sebagai suatu hasil.